A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala sayyidina Muhammadin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a lillahi rabbil alamin. Nawaitu li'tikafa lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bihadzal 'amali shalih an taqdiya jami'a hawaijina wa an tuhaqqiq jami'a ghayatina wa hajatina wa an tahsin lana khatimata a'malina. Amin ya rabbal alamin. Ustadz-ustadz yang dimuliakan Allah, kita mulai dari halaman 33. Berkata Al-Imam Al-Musannif Abdullah Al-Habsyi rahimahullahu ta'ala, faslun. Pasal ini ya membahas tentang fikih ya, yajibu dan wajib ala wali sobi. Wali sobi artinya yang mengurus anak yang belum balik, au sobiyati atau anak perempuan yang belum balik. Wali di sini maksudnya adalah orang tua, guru, dan yang memiliki kuasa atas anak, seperti kalau orang tua sudah gak ada, seperti kakek, seperti nenek, seperti paman, seperti bibi, dan juga pemerintah. Yajibu ala wali sobiyi was sobiyati al-mumayyizain. At-tamyiz artinya bisa makan sendiri, bisa minum sendiri. Ya, usia 6-7 tahun. An ya'murahuma bis-shalah. Wajib bagi kedua orang tua untuk menyuruh sholat, walaupun sholatnya belum wajib. Sudah sah, tapi kalau ditinggalkan nggak dosa si anak. Sudah dapat pahala, tapi belum dapat dosa. Tapi orang tuanya wajib menyuruh. Kenapa? Karena fase terpenting bagi anak muslim itu bukan fase balik, tapi fase tamyiz. Karena fase balik itu dia sudah dihitung dosa. Kalau dia mencuri sampai nisab tertentu sudah dihitung hukumannya dengan potong tangan dan sebagainya. Maka sebelum dia balik harus sudah dipersiapkan. Wa yu'allimahuma ahkamaha, dan harus orang tua, guru ya, itu mengajari kedua anaknya, laki-laki atau perempuan, hukum-hukum sholat. Ba'da sab'i sinin, setelah anak memiliki usia 7 tahun. Jadi ini bukan sunnah, ini keharusan. Wa yadribahuma, dan seorang tua itu memukul kedua anaknya ala tarkiha, apabila anak tidak melakukan sholat ba'da asri sinin, setelah umurnya 10 tahun. Tapi ingat, memukul ini baru boleh apabila nasihat nggak bermanfaat, saran nggak masuk. Dan memukul ini itu ingat juga ghairu mubarrih. Memukulnya itu hanya simbolik, tidak boleh menyakiti dan tidak boleh di bagian yang bahaya seperti kemaluan, muka, kepala, perut dan sebagainya. Ya, dan memukulnya hanya simbolik. Simbolik itu artinya seperti pakai sarung, pakai sorban, seperti itu. Bukan memukul dalam artian menyakiti. Seperti itu. Begitu juga orang tua harus menyuruh anaknya kasaumin atau kohu atau ko yutiku, artinya mampu. Ada alifnya karena anak laki-laki dan anak perempuan 2 orang, musana atau ko yutiku artinya mampu. Demikian juga kalau anak sudah mampu puasa, nggak puasa, itu orang tuanya harus memarahinya, menasihatinya, memberikan nasihat. Wa yajibu alaihi, dan wajib bagi wali juga aidon taklimuhuma, mengajari kedua anaknya ma yajibu alaihima, yang diwajibkan atasnya, wa ma yahrumu, dan yang diharamkan, seperti wajib untuk tidak boleh, wajib untuk jujur, wajib untuk menyembah Allah, terus haram untuk mencuri, haram untuk pacaran, haram untuk zina. Itu semua harus dikasih tahu. Sejak kapan? Sejak usia tamyiz. Seperti itu. Wa yajibu ala wulatil amri, dan wajib bagi pemerintah qatlu, menegakkan hukuman membunuh, tariki sholah, bagi yang meninggalkan sholat, kasalan, secara malas. Ada dalam istilah fikih tarikus sholat kasalan dan tarikus sholat juhudan. Tarikus sholat kasalan, dia meyakini sholat wajib tapi dia tidak sholat sampai keluar waktu sholat. Ini hukumnya fasik. Seperti sholat duhur akhir waktunya adalah waktu asar, atau akhir waktunya pas di jamak adalah akhir waktu sebelum maghrib. Maka kalau dia tidak sholat duhur sampai masuk waktu maghrib, ini namanya meninggalkan sholat.
Secara apa? Tergantung keyakinan dia sholat masih wajib, berarti itu kasalan. Hukumnya muslim fasik. Hukumannya yuktal. Tapi yuktal dikuburkan di kuburan orang Islam. Tapi kalau kenapa nggak sholat? Bagi saya sholat nggak wajib. Ini kafir. Karena mengingkari kewajiban sholat. Seperti itu. Jadi ini artinya tarik sholat kasalan, hatinya masih mengakui kewajiban sholat. Dan maksud meninggalkan sholat bukan artinya kamu sholat duhur sekarang, terus dia baru sholat jam 2. Itu bukan artinya meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu ketika waktu sholat sudah keluar, dia belum sholat. Seperti itu. Wa hukmuhu, dan hukum orang yang meninggalkan sholat secara masih meyakini kewajibannya itu, hukumnya masih muslim. Tapi fasik. Wa yajibu ala kulli muslimin, dan wajib bagi setiap muslim. Nah, ini nanti kita sebentar lagi ini berkeluarga. Amru ahlihi, menyuruh keluarganya bisolah, wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Ayat Quran. Suruhlah keluarga kita untuk sholat dan sabar. Jadi kita juga wajib menyuruh keluarga kita untuk sholat. Wa qahruhum, dan kalau angel sholatnya kita kekang, bukan kita perangi, kita lebih, ya seperti itu, jadi apa namanya, dan kita semua kan laki-laki itu adalah kepala keluarga, maka harus bisa menjadi qudwah dalam sholat. Insya Allah kalau sholatnya bagus, semuanya bagus, ya. Tidak usah pakai logika. Seperti kita makan nggak pernah melogikakan bagaimana vitamin diserap khusus, seperti itu ya. Jadi sama. Wa ta'limuhum, dan wajib bagi kita juga adalah mentaklim keluarga kita. Ya minimal nanti kitab Sulam Taufik ini kita taklimkan keluarga kita. Ya minimal itu aja ya. Nanti apa namanya kita kasih ijazah semuanya lah. Ya. Wa ta'limuhum arkanaha, rukun-rukun salat, wa syurutaha, surut-surut salat, wa mubtilataha, pembatal-pembatal salat. Ya. Wa yajibu ala kulli man qadira alaihi min ghairihim, dan juga wajib memerintahkan sholat itu setiap yang mampu untuk memerintahkan sholat, walaupun dia bukan suami, bukan kepala keluarga, seperti kakek ke cucunya, seperti paman ke ponakannya, seperti guru ke muridnya, seperti ustadz ke santrinya. Itu kan bukan orang tua, tapi memiliki kemampuan. Itu juga wajib untuk menyuruh sholat dan mengajari sholat. Selanjutnya halaman 35, kita masuk di fikih. Nah, sekarang kata Syekh Abdullah Al-Habsyi, wajib bagi kita untuk ngajari surut sholat. Asap apa itu syarat sholat? Nah, wa min surutis sholat, dan syarat sahnya sholat adalah al-wudu'u, yaitu wudu. Ya, seperti itu. Jadi kita harus tahu, wudu itu hukumnya wajib. Terkadang wudu itu juga hukumnya sunnah. Seperti wudu sebelum tidur. Seperti wudu kalau seorang suami istri setelah melakukan ingin melakukan lagi, itu disunahkan wudu. Sudah pada tahu belum para bapak-bapak? Belum. Ya, nanti kalau udah halal dipraktekan. Ya, seperti itu. Baik. Kok kayak nggak pada paham semua atau ini? Baik. Wa min syurutis salat al-wudu. Ya, syarat sahnya sholat itu adalah wudhu. Sekarang ini syarat. Apa rukunnya wudhu? Biar wudhu kita sah itu seperti apa? Karena Rasulullah pernah mengatakan, wailun lil aqabi minan nar. Baginya neraka, baginya celaka, gara-gara aqab. Aqab itu adalah tungkak. Kenapa? Karena Rasulullah melihat seorang sahabat setelah wudhu, kok tungkaknya masih ada kilatan, artinya belum kena air. Nah, maka kita harus tahu wudhu itu bagaimana. Karena kalau wudhu tidak sah, sholat kita tidak sah. Kalau sholat tidak sah, maka hukumnya seperti belum sholat. Yang pertama, wa furuduhu. Nah, kalau fuqaha mengatakan furud itu artinya arkan, rukun, sesuatu yang wajib dilakukan dan dia berada di dalam sebuah ritual ibadah tersebut. Nah, apa yang wajib di dalam wudhu? Yang pertama adalah niyatut thaharati, niat bersuci. Jadi ketika kita wudhu, hati kita harus menghadirkan, yang mau pakai lafaz boleh untuk membantu hati biar mantap, tapi minimal kalau dia nggak melafatkan, hati nggak boleh kosong. Apa itu di hati? Saya niat wudhu mengangkat hadas.
itu artinya niyatut taharah. Kalau kita pernah ketika wudhu, hati kita kemana-mana, hatinya tidak ngomong, cuma air wudhunya tidak sah. Kenapa? Innamal a'malu biniyat. Apa makna hadis innamal a'malu biniyat? Imam Syafi'i, Imam Syuuti menyebutkan dalam Asbah wa Nadhair ya, 70 sekian ibadah yang wajib pakai niat disimpulkan dari hadis ini. Contohnya adalah wudhu. Jadi innamal a'malu biniyat itu makna hadisnya innamal a'malu shahihatun biniyat. Innama itu artinya hanya. Adatul hasri wal qasri dalam balaghah. Artinya sesungguhnya amal-amal ibadah hanya sah kalau ada niat. Hanya sah kalau ada niat. Maka kalau wudhu kita hatinya kosong, tidak sah. Maka dari itu kita niat menghilangkan hadas. Dan niat itu apa? Ucapan hati. 3 detik, 5 detik cukup. Hatinya mengatakan, saya niat dengan wudhu ini menghilangkan hadas. Ya. Baik. Nanti akan disebutkan niatnya itu kapan. Niyatut thaharati lis-sholati bil qalbi. Ya. Niyatut thaharati lis-sholati bil qalbi. Lis-sholat apabila dia ingin sholat. Au ghairiha apabila dia ingin membaca Al-Quran dengan mushaf. Karena kita megang mushaf dalam keadaan belum wudhu kan haram. Tapi membaca Quran belum wudhu halal. Tapi megang mushaf itu haram. Maka kalau membaca Quran dengan HP itu tidak haram walaupun belum wudhu. Karena membacanya boleh, megangnya yang tidak boleh. Mushaf. Pahalanya wallahu alam tergantung niatnya. Insya Allah sama. Karena kalau paling sulit tuh ditanya pahalanya itu bagaimana? Karena jujur aja ya, anak bukan panitia pembagian pahala. Ya, seperti itu. Seperti itu ya. Itu pertanyaan susah. Ya. Pertanyaannya yang gaib-gaib. Ya, padahal anak bukan dukun. Baik. Jadi niyatut thaharati lis-shalah bil qalbi au ghairiha. Seperti thaharah untuk sholat, thaharah untuk baca Quran. Ya, thaharah untuk belajar. Walaupun untuk belajar hukumnya sunnah. Ya, seperti itu. Baik. Niyatut taharati lis-sholati bil qalbi au ghairi sholati minan niyati al-mujzi'ah. Al-mujzi'ah artinya as-sahihah. Niat-niat yang sah. Inda ghuslil wajhi. Ketika mencuci kepala. Jadi ghuslun artinya adalah mencuci. Nanti akan ada perbedaan antara mencuci dan mengusap. Lah, ini ikhwah, kapan waktunya kita niat? Karena ada perbedaan antara niat dan azam. Azam itu adalah ucapan hati sebelum melakukan sesuatu. Niat, ucapan hati pas melakukan sesuatu. Maka wudhu itu memulainya dari mencuci kedua telapak tangan, betul nggak? Tapi rukunnya baru ketika mencuci muka. Nah, maka niat wudhu itu harus bareng dengan siraman air pertama ketika sampai ke muka kita. Jadi ketika kita basuh muka biur gitu, pas biur hati kita mengatakan niat ngangkat hadas. 1 detik, 2 detik cukup. Paham ya? Nah, itu maksudnya. Jadi waktu niatnya ketika mencuci muka. Rukun yang kedua. Ya. Rukun yang pertama wudhu adalah niat. Sudah paham semua. Yang kedua, ghuslul wajhi. Mencuci. Mencuci artinya air itu mengalir di muka. Beda dengan mengusap. Gini, air nggak ada aliran. Mashun namanya. Kalau ghuslun itu air sampai mengalir. Ghuslul wajhi jami'ihi. Mencuci seluruh muka. Min. Nah, apa itu batasan muka? Min manabiti. Tempat tumbuh. Sya'ri rambut roksihi. Jadi, walaupun rambut dia itu gini. Tapi tempat tumbuh mulainya mana? Sini nih. Maka ini batasan muka. Maka kalau dia cuma raupnya gini. Sini nggak kena. Nggak sah. Wailun lil aqabi minan nar. Ya. Ya, seperti itu. Taib. Min manabit. Manabit jamak dari manbat. Min manabiti roksihi, tempat tumbuhnya rambut. Kalau ada orang yang nggak normal, rambutnya tumbuhnya dari sini. Sininya kosong. Ya, nggak banyak. Ya. Alah, itu dari sini. Tetap dari umumnya orang, tetap dari umumnya orang, dari sini umumnya orang. Baik. Min mana biti sa'ri roksihi ila adzakon. Nah, ikhwah semuanya, zakon itu ini, tulang ini. Ya, zakon itu ini.
dagu. Ya. Nah, jadi sampai sini, dakon. Jadi batasan atas sini, batasan bawah sini. Maka biar aman ditambahin dikit sampai sini. Ya, kalau batasan sini sampai sini akan wa minal udhuni ilal udhun. Dari sini lebarnya. Sini sampai sini. Berarti gini. Ya, pada umumnya. Baik. Sya'aron wa basyaron. Sya'aron artinya rambut, basyaron artinya kulit. Jadi walaupun di pipinya kayak orang Arab Pakistan, pipinya tumbuh rambut, ya kan? Brewok, ya. Tetap apa? Tetap harus air sampai ke kulit. Bukan batal. Air sampai ke kulit wajib. Kalau dia cuma rambutnya saja nggak sah, bukan batal. Batal itu kalau sudah sah terus ada ngentut, itu batal. Tapi ini belum sah, jadi nggak sah. Ya, nggak sah. Ya. Kalau nggak sampai kulit nggak sah. Nanti akan lewat itu. Ini kita dibuka dulu, ya. Jadi semua air harus sampai ke kulit idep, alis. Semua yang ada rambutnya harus sampai kulit, nggak cukup rambutnya saja. Lah kecuali ya batina, bagian dalam, lehyati, jenggot, arrojuli, rojul, wa aridohi. Aridun artinya adalah jambang. Idza kasufat, apabila kasufat yaitu tebal atau lebat. Ini penting. Kalau jenggot dia lebat atau jambang dia lebat, dan ingat Indonesia itu jarang yang lebat. Lebat itu definisinya jangan nyebut merek, ya, nggak mesti, ya. Di sini sumbunya harus panjang, ya. Baik. Jadi gini. Jadi definisi lebat itu apa? Lebat itu kalau kita ngobrol kulit nggak kelihatan. Jadi Ustadz Mahbub ini nggak lebat karena apa? Kulit janggutnya masih kelihatan. Maka kalau nggak lebat, rambut dan kulit harus kena air semua. Lah lebat itu adalah kayak orang Pakistan. Prof Alatas, insya Allah. Ya, ketika kita, antum pernah ketemu toh? Di foto ya. Baik, ketika kita ngobrol gini, kulit nggak kelihatan. Lah, kalau seperti itu, nggak wajib air sampai ke kulit. Cukup permukaannya begini kan. Set. Yang lebat. Nah, seperti kita di sini nggak ada yang lebat. Ya, maka kadang kita ini karena nggak lebat ya. Kalau ke Arab kita dibilang amrod. Amrod itu artinya nggak berjenggot, ya seperti itu. Bukan pakai dosat, pakai dal. Amrodu. Amrod. Ya. Insan apa namanya sikoh. Baik. Asalis. Baik. Ghuslul yadain. Rukun yang ketiga, mencuci kedua tangan. Ma'a artinya di sini bukan dengan tapi ilah. Sampai ini siku, dan ingat harus dilebihkan dikit untuk memastikan siku sudah kena. Ya, wama alaihima, dan yang di atasnya, ya, wama alaihima itu wama alal mirfaqain di sini ditambah dikit untuk memastikan siku kena. Karena kalau kita ngepasin siku ini susah, lebihkan aja sekalian seperti itu ya. Baik. Rukun yang keempat, mashu. Nah, ini kan mashu ya, bukan ghuslun kan? Mengusap ar-ra's. Ar-ra's maksudnya adalah boleh rambut, boleh kulit kepala. Au ba'lihi, atau sebagian. Ra's itu artinya berarti semuanya gini. Itu hukumnya sunnah. Tapi kalau sebagian gini, set itu udah cukup. Tapi yang cuma gini susahnya apa kan? Ya mau gini juga cukup, mau gini juga cukup. Tapi dengarkan, kalau ada orang gondrong, gondrongnya tapi gondrong yang yang pang, ya gondrong yang pang. Jadi berdiri. Jadi di Indonesia jarang, karena orang Indonesia rambutnya kebanyakan
lemes. Tapi teman-teman kita, saudara kita di Afrika itu banyak yang dari lahir rambutnya itu kalau gondrong ke atas. Lah, kalau pas wudu dikasih air gitu. Bentar, nggak apa-apa kan rambut boleh, kepala boleh, kulit boleh, kepala boleh. Nah, itu sah nggak? Tergantung. Kalau keribuan itu pas diginikan, itu melebihi kepala sampai sini nih, nggak sah. Tapi kalau yang panjang itu ketika diginikan cuma sampai sini, kan masih di batas kepala kan? Itu sah. Paham nggak? Maka kalau perempuan akhwat itu kan rambutnya panjang sampai sini. Terus diginikan nggak boleh, karena sudah keluar dari batas kepala. Baik, selanjutnya ya, walau sya'rotan, walaupun dia hanya mengusap satu helai rambut. Ingat ikhwah, fuqaha itu ketika mengatakan walau satu rambut itu bukan menyuruh kalian satu rambut aja wudunya. Itu fuqaha itu namanya itu membikin hukum. Jadi fuqaha itu harus jelas. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang khilaful aula, mana yang haram. Dia harus jelas, ini haram, ini boleh, ini harus, ini sunnah. Maka beliau menyebutkan walaupun itu rambut, artinya kalau dalam kejadian itu ada orang kok mengusapnya satu rambut, ya itu kita katakan sah. Karena mungkin dia rambutnya cuma satu, atau sebagainya. Ya, sebagai kaidah gitu loh. Ya. Yang kelima adalah ghuslur rijlain. Apa artinya ghuslur rijlain? Mencuci kedua kaki ma'al ka'bain sampai mata kaki, dilebihkan di atasnya sedikit. Nah, kemudian au mashul khuf idza kamulat surutuhu, dan juga boleh mengusap khufain apabila syaratnya lengkap. Nah, di sini saya akan bicara sedikit tentang mashul khufain. Karena banyak orang yang mungkin kurang familiar ya. Baik, mashul khuf ini secara umum syariatnya ada dan dibolehkan. Hanya saja yang mengingkari mashul khuf itu adalah Syiah. Ya, Syiah itu mengingkari mashul khuf. Jadi makanya mashul khuf ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama-ulama salaf banyak yang memasukkan mashul khuf ini di buku akidah. Walaupun masalah fikih, karena ada ahlul bid'ah atau yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah di zaman salaf yang tidak mengakui adanya mashul khuf ini. Nah, mashul khuf itu apa maksudnya? Mashun itu jelas artinya adalah mengusap, tidak mencuci. Al-khuf di sini artinya setiwel. Kalau di Arab biasanya khuf itu adalah seperti sandal atau kaos kaki tapi dari kulit. Sehingga dia kalau disiram air tidak tembus. Kalau buat jalan tanpa sandal, untuk wilayah mencari kayu atau mencari perapian atau mencari air di sekitar tempat dia istirahat, misalkan kita touring terus kita istirahat di sebuah warkop atau di sebuah terus kita nyari kopi, nyari tempat wudhu, terus kita pakai khuf itu, dia nggak rusak. Nah, itu adalah khuf yang boleh dipakai, yang diusap dan dipakai sholat tanpa harus mencuci kaki. Ada kaos kaki, itu madhab jumhur ulama dia tidak khuf. Maka kalau pakai kaos kaki harus dilepas. Nah, adapun khuf itu kita boleh memakai khuf kalau kita dalam keadaan mukim 24 jam. Kalau kita dalam keadaan musafir 24 kali 3, 72 jam. Dan khuf ini harus dipakai dalam keadaan suci total setelah wudhu. Jadi contoh, sekarang jam 8. Saya pakai khuf. Sebelum pakai biar sah, saya wudhu yang lengkap. Setelah wudhu lengkap, khuf saya pakai. Apabila saya kentut pas mau tahajud, terus saya ketika mau tahajud nggak mau cuci kaki karena dingin, terus anak usap saja khuf tadi, itu boleh. Begitupun sampai jam 8 besoknya. Jadi setiap mau sholat cukup diusap saja, dengan syarat khufnya tadi tidak tembus air, dari kulit lah, bukan kaos kaki. Terus ketika kita pakai dalam keadaan suci total, terus selama memakai khuf kita tidak mimpi basah atau tidak junub atau tidak hadas besar. Kalau hadas besar harus dilepas. Dan hanya 24 jam bagi yang mukim. Tapi kalau safar boleh sampai 72 jam. Itu secara umum khuf itu seperti itu. Paham ya? Seperti itu. Baik. Selanjutnya ikhwah. Halaman 3 yang ke-6. Rukun yang ke-6 adalah at-tartibu hakadha.
Dan wudhu itu harus urut seperti ini. Artinya dimulai dengan niat, terus rukun selanjutnya wajah, terus selanjutnya adalah tangan, selanjutnya kepala, selanjutnya kaki, terus yang keenam berurutan. Lah, ada yang bertanya, lo mana kumur-kumur, mana itu semuanya, telinga, itu semua. Syekh tidak menyebutkan karena buku ini diperuntukkan dengan standar orang yang paling awam. Orang yang baru tahu sholat. Kalau kita mau ngajarin wudhu, ajari yang wajibnya saja. Yang lain itu jangan atau tinggalkan. Tetap dilakukan, itu pahalanya banyak. Ya, itu sunnah, pahalanya banyak. Seperti itu. Tapi ini untuk standar yang paling awam. Dan yang kalau kita dakwah nanti, yang kita ajarkan tuh ini dulu. Yang ini dulu. Lah, sekarang, pembatal wudhu. Lah, kalau wudhu sudah sah, terus terjadi salah satu dari yang dua ini, baru dinamakan batal. Tapi kalau dia dari awal belum sah wudhunya, itu belum dinamakan batal. Namanya layan akid, nggak jadi. Tapi kalau sudah sah kemudian, itu baru namanya batal. Ya kayak sebuah tenunan terus dilepas, itu namanya dibatalkan. Tapi dia sedang nenun terus nggak jadi, belum jadi, terus cancel, itu bukan dinamakan batal. Baik. Wa yungkidul wudhu'a, dan membatalkan wudhu. Yang pertama, ma kharaja minas sabilain, segala yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang, baik yang biasa atau yang tidak biasa, yang normal atau tidak normal, walaupun itu dud itu artinya cacing, itu membatalkan wudhu, ya, depan atau belakang, ghaira al-maniyyi, tapi mani tidak membatalkan wudhu. Ya. Di madzhab Syafi'i seperti itu. Mani tidak membatalkan wudhu, tapi harus mandi. Ya, pasti orang akan berpikir, ya, bagaimana kok dia bisa batal wudhunya? Batal apa? Harus mandi, tapi wudhunya nggak batal. Padahal kalau kita pikir, saya pikir sama Afan ini ya, akramallahu sam'in. Jadi antum nanti kalau ngajar orang, kemudian contohnya itu kok agak sensitif dan nggak ada bahasa lain karena keterbatasan kosakata. And English we don't understand, ya. Itu kita memakai kata akramallahu samiin. Semoga Allah memuliakan pendengaran kita semua. Nah, itu. Seperti kalau ada yang bersin kan, rahimakumullah, yarhamukumullah, ya kan? Syafaqallah. Kalau ada yang kata yang kurang layak dan kita nggak mampu mengganti bahasa akramallahu samiin, ya. Nah, akramallahu samiin, ya. Sekarang, Afan, suami istri atau orang pertama mimpi basah. Mimpi basah itu mesti wudhunya batal karena dalam keadaan tidur. Ya. Terus hubungan suami istri keluar mani, baik itu apapun itu mesti batal mandi dan batal wudhu juga karena ada sentuhan laki-laki perempuan. Ya enggak, sampai kalau belum duhul pun itu sentuhan laki-laki itu sudah batal. Iya, nanti akan lewat nanti. Nah, tapi ini kata Syekh, ada keadaan mani itu membatalkan mandi tapi nggak membatalkan wudhu. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika duduk mendengarkan khutbah sholat Jumat. Kita udah wudhu kan? Kita tidur. Pas dengerin khutbah. Tidur sambil duduk kan nggak apa-apa. Nah, tapi pas tidur duduk mimpi itu wudhunya nggak batal, mandinya batal. Tetap dia harus mandi terus baru sholat, tapi wudhunya nggak batal. Tapi ya pas akhirnya kan mandi juga. Iya, ya itu sebagai itu aja. Natinun pe akon. Apa? Natinun lah. Jadi intinya gini. Intinya secara umum gini. Karena ini kan para asatid, jadi harus tahu yang agak detail dikit kan. Tapi kalau pada orang awam, intinya ini baterai saya habis. Pinjam ya. Intinya semua yang keluar dari dua lubang depan atau belakang itu membatalkan wudhu. Ya, dubur juga. Seandainya di dubur atau di kubul itu depan, itu ada ulat. Ulatnya itu keluar terus ini apa? Cino. Pas keluar gitu batal. Pas dia wudhu
Keluar lagi. Itu batal juga. Kepalanya aja keluar. Iya. Very good. Baik. Ya. Ya, artinya membatal. Nanti pertanyaan setelah adzan insyaallah. Ya. Kemudian yang kedua, wa masuku buli al adami. Memegang kemaluan, baik itu kemaluan laki-laki ataupun kemaluan perempuan, baik kemaluan sendiri atau kemaluan anaknya ketika mandikan anak yang masih bayi, itu membatalkan wudhu. Au halakoti duburi. Halakoh itu sebenarnya artinya cincin. Dubur itu adalah tempat keluarnya kotoran. Akramallahu sami'in. Nah, tempat keluar kotoran itu, pas dubur itu kalau dipegang, itu batal wudhu kita. Bukan yang ininya, tak paunya enggak. Tapi yang apa? Yang ini. In English we say black hole. Tapi ingat ya, batal itu apabila menyentuhnya memakai batinul kaf. Karena dalam bahasa Arab, gini lihat, saya nyentuh peci gini. Ini bukan mas namanya. Ya, tapi kalau mas saya musuh itu pakai sini. Nih, ingat bagian yang nggak kelihatan? Yang nggak kelihatan? Ah, ini namanya mas. Maka pertanyaan saya, Afan, lihat semuanya. Ini contoh saja, ini adalah zakar ya. Terus pas kencing gini, batal wudhunya nggak? Enggak. Pakai ini pas kencing gini, enggak. Pegangnya gini, pegangnya. Bentar lo, sektor. Kan gini. Kalau pegang tinggi batal nggak pegang gini? Nah, tapi kalau pas kencing megangnya gini, kencing lo. Kencing. Nggak batal kalau kencingnya nggak keluar. Iya. Jadi batal karena kencing. Maka kalau kita misalkan ya, apa namanya? Gini nggak batal. Ya nggak harus. Masih pegang wajib. Ya, lanjut. Baik. Selanjutnya. Baik, ingat ya. Jadi batal apabila bila hail. Hailun artinya penghalang. Kalau ada penghalangnya seperti memakai karos tangan, sarung tangan, itu tidak ada masalah. Seperti kita memandikan jenazah. Itu kan tangan kita pakai plastik, kemudian digubet pakai kain. Itu kan kita nggak melakukan persentuhan langsung. Tidak batal wudhunya. Tapi kalau kentut batal. Selanjutnya, walamsu. Beda dengan masun dan lamsun. Kalau lamsun, itu dengan semua set semua bagian tubuh kalau bersentuhan namanya lams. Tapi kalau ini namanya mas. Hampir mirip kan lams dan mas. Nah, yang membatalkan wudhu adalah lamsu. Terjadinya persentuhan basyarah kulit al-ajnabiyah perempuan yang bukan mahram ma'akibarin. Sudah gede. Ingat, definisi gede adalah sudah mengundang syahwat walau belum balik. Gak harus balik. Ingat, sudah mengundang syahwat. Definisi syahwat itu apa? Bagi laki-laki, intisyarud zakar, zakarnya intisar di atas. Udah paham, gak usah disarang. Terus, yang tertawa berdiri. Bagi perempuan itu ada rasa. Jadi syahwat bagi laki-laki dan perempuan itu beda. Kalau perempuan itu ada rasa. Ya, mungkin kalau di kitab itu dibahasakan kayak ada setruman di dadanya. Kalau bagi jangan awam. Benar. Ya.
Kalau laki-laki tadi lah, perhatikan. Apabila salah satu dari kalian ada yang pernah ngajar TPA atau TPQ dan yang diajar anak kelas 6 SD, 1 SMP, 2 SMP dan sudah tertarik, ada ketertarikan, kok sentuhan, batil, nggak boleh salaman, nggak boleh berduaan. Kalau ngajar harus dilihat yang lain, nggak harus balik, ingat. Begitupun ibu-ibu ataupun ustazah mengajar anak kelas 3 SMP laki-laki dan ada ketertarikan juga sama, itu nggak boleh sendirian berdua, nggak boleh salaman, sudah membatalkan wudhu. Apapun itu bagiannya, selama ajnabiyah itu artinya tidak mahram. Kita lanjutkan dikit. Ajnabiyah artinya tidak mahram. Tidak mahram itu apa maksudnya? Tidak mahram itu semua yang halal dinikahi artinya bukan mahram. Istri kita nikahi nggak? Bukan mahram. Ya, tetangga kita boleh kita nikahi? Bukan mahram. Tapi kalau ibu, nenek, bibi, tante, adik, saudari nggak boleh mahram. Maka ajnabiyah itu yang bukan mahram. Ya, itu kalau terjadi persentuhan batal wudhunya, bagian tubuh apapun, sengaja atau tidak sengaja, walaupun istri. Ya, kecuali bagi istri itu ada 3 anggota tubuh yang tidak batal apabila persentuhan antara suami istri: gigi, mata, tulang. Misalkan tulangnya patah, sentuhan dengan tulang tadi nggak batal. Atau dengarkan, gigi dengan gigi, lanjut mata dengan mata, itu nggak batal ya. Baik, selanjutnya. Terakhir. Wazawalul akli, hilangnya kesadaran, baik tidur, kesurupan, dibius, pingsan, itu membatalkan wudhu. Kecuali satu, la naumu qaidin, kecuali tidurnya orang yang duduk. Qaid artinya duduk. Duduknya mumakin artinya afwan akramau samiin, duburnya itu mantap gini. Kalau dia duduknya sambil gini, ada gini, nah, itu kan ada kemungkinan ketut, nah itu batal. Atau duduknya sambil tidurnya batal. Tapi kalau duduk gini, walaupun tidur 24 jam nggak batal. Wah, ini. Selanjutnya, kecuali orang yang tidur dengan duduk dan duduknya itu mumakin, mantep, mumakinin, makadah itu ini. Ada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita dulu. Setelah ini kalau ada soal setelah azan. La haula wala quwwata illa billah. Ini apa namanya? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah
Oh, Fadal yang mau bertanya, ada yang saya. online dulu siapa? Online dada. Lambat tadi saya jawab soalnya. Cepat. Ya, cepat. Sebentar lagi Iya, saya bertanya Ustaz. Kemarin singkat. Ya, waktu di pondok kan pernah dijelaskan singkat. Ya. Bahwasanya itu berwudu itu bukan hanya 3 kali, bisa 1 kali. Apakah itu betul? Oh ya, betul. Jadi gini, berwudu itu wajibnya itu setiap anggota badan 1 kali. Seandainya air sudah sampai ke seluruh anggota tubuh. Tapi kalau air tidak sampai ke anggota tubuh kecuali 2 kali harus 2. Nah, apabila air sudah sampai ke seluruh anggota tubuh, itu disunahkan 2 kali, 3 kali. Tapi lebih dari 3 kali itu makruh karena itu tabdir, walaupun di pinggir pantai. Allah taala alam. Yang lain? Fadal Ustaz. Pertama tentang niat. Niat. Ini ada yang bertanya. Oke. Ayo. Niat. Apakah niat itu kan dalam hati? Apakah sudah cukup saya bilang saja dalam hati, ketukan dalam hati, aku niat wudu? Apakah sudah cukup? Sudah. Asal pas bareng dengan nyuci muka. Cukup. Kedua, ya. Masalah tertib. Ya. Apakah boleh menggabungkan yang wajib dan sunnah? Misalnya kita kumur-kumur langsung ke hidung, atau bagus. Jadi gini, kepala dan telinga. Iya. Jadi pas antum mulai wudu itu kan mencuci telapak tangan. Lah, telapak tangan ini kan sunnah. Lah, di awal itu antum meniatkan sunnatul wudu. Jadi semua udah include. Jadi semua kesunahan wudu itu sudah include dengan niat sunnah yang di pertama ketika mencuci tangan. Lah, adapun rukun wudu niat lagi ketika pas nyuci muka. Jadi ketika antum nanti telinga ini itu nggak usah niat sunnah lagi. Niat sunnahnya pas di awal sekali tadi. Maksudnya bersamaan. Gabungin. Kepala kan ini rambut rambut kan? Iya. Tapi saya langsung gabungkan setelah kepala kan telinga. Iya. Saya langsung gabung perbuatannya. Boleh, tetapi kalau di Syafi'iyah afdolnya itu seperti di Zubat itu alma bima'in mustaqil. Iya, di Syafi'iyah gitu. Karena di Syafi'iyah itu afdolnya kepala nggak hanya 1, kepala pun 3 kali. Dan telinga juga 3 kali. Kalau di Yakut Nafis itu disebutkannya, telinga itu disunahkan kena air pertama. Ketika pas basuh muka, itu telinga juga dikenakan. Ketika basuh kepala, telinga juga dikenakan. Terus selanjutnya telinga sendiri. Mungkin ada pertanyaan. Ya. Apakah keraguan-raguan itu membatalkan wudhu? Keraguan apa maksudnya? Apakah keraguan-raguan itu membatalkan wudhu? Karena nafsu lah ya. Maksudnya gini, maksudnya dia sudah wudhu sebelumnya kan mungkin dia sudah wudhu sebelumnya, kemudian mau sholat, kira-kira wudhu saya sudah batal belum ya? Ya, ingat kalau dia sudah yakin wudhu dan batalnya itu ragu, tetap sah. Tetap wudhu dia masih. Kecuali dia ada keyakinan lah kentut atau apa, tapi keyakinan dia kan wudhu, keraguan-raguannya batal, itu maka dia masih suci. Berbeda dengan keyakinannya batal, ragu-ragu udah wudhu belum ya? Lah ini batal, yakinnya enggak, yakinnya batal, wudhunya ragu. Ini wudhu, yakinnya wudhu, batalnya ragu, ini tetap sah. Walaupun afdolnya wudhu lagi. Betul. Ya, kalau pertanyaan soal mandi junub. Ya. Nah, saya pernah dengar salah satu ulama kondang. Ya. Dia menyampaikan bahwa yang penting kalau mandi wajib itu semuanya basah. Ya. Seluruh tubuh itu basah. Yang penting seperti itu. Nah, kalau itu dimaknai secara awam, yang apalagi dengan waktu-waktu yang mepet, kita bangun subuh, terus udah azan, sempat nih kalau kita menggunakan kita langsung aja mandi. Benar, itu betul yang dikatakan ulama kondang itu betul. Jadi itu tuh mandi bukan wudhu. Kalau mandi rukunnya cuma 2, niat dan air di seluruh tubuh. Memang betul itu dengan niat. Hanya saja sunahnya itu wudhu dulu. Terus bersihkan kemaluan dulu, ininya dulu, baru terakhir biur. Tapi kalau dia langsung biur bareng dengan niat, sah. Niatnya nanti beda, niatnya hadas besar. Boleh. Tapi niat loh ya. Ya.
Ya ya. Oh yang tadi kan ini masalah yang sentuh kan? Iya. Yang ini nggak batal kan? Nggak batal. Enggak, kalau nyentuh kemaluan. Ya. Iya. Tapi kalau sentuhan ajnabiyah semua anggota tubuh batal. Di base, nggak sengaja. Gini, sentuhan batal. Kan kalau gatal kan? Ya. Oh gatal. Ya ya. Ya ya. Punya sendiri. Tapi kalau punya anak gimana? Punya sama, nggak batal, nggak batal. Boleh boleh. Ya ya tadi ada Ustaz. Ada. Ya. Kalau air mani. Penting pertanyaan bagus. Ustaz. Dengan sebelum komat ini bentar. Ada 3. Mani, madi, wadi. Kalau baul itu udah tahu semua lah. Mani itu adalah air yang keluar karena syahwat dan dia keluarnya tadafuk. Cerut. Tadafuk. Bentar ini ilmu. Bentar. Tadafaqo ya tadafaku. Bilugah Indonesia cerut ya. Serius loh ini. Antum kan saya paham kan tak jelaskan ini. Kalau Anda bilang tadafuk nggak paham kan? Tapi kalau Anda terjemahan paham kan? Iya. Nah, jadi lah dan setelahnya biasanya capek. Nah, itu mani, itu hukumnya suci. Suci tetapi mustakdar. Nggak boleh dimakan. Mustakdar. Bentar loh. Ini banyak tanya loh. Anak banyak ditanya gitu saya. Makanya saya jawab sebelum antum tanya. Kemudian yang kedua adalah mani, kemudian madhi. Madhi ini air yang keluar ketika syahwat memuncak. Ketika syahwat bergejolak, itu biasanya kalau dicek itu basah. Bukan tadafuk, basah. Padahal maninya belum keluar. Ini namanya madhi najis. Harus dicuci wudu, tapi nggak usah mandi. Nggak usah mandi. Najis tapi. Yang ketiga, wadi. Wadi ini biasanya keluar setelah orang capek. Contoh ya, antum tidur, capek kerja, angkat-angkat, main bola, bangun-bangun, nggak ngompol, nggak mimpi basah, tapi basah celana. Dan nggak ada bau biasanya. Betul ini itu namanya wadi, najis, dicuci, nggak usah mandi, tapi wudhu. Jadi madi dan madi itu najis, wudhu, dicuci, nggak usah mandi. Mani, suci, tapi mandi. Dan kalau misalkan nggak punya celana lagi, pakai itu boleh. Kalau mani boleh, kan suci. Ini gimana? Di bekas celananya itu masih ada putih-putih. Kalau dicuci sudah dicuci. Mani? Iya. Nggak apa-apa. Suci, nggak dicuci aja boleh. Ya. Secara hukum, ingat kita bicara hukum. Secara etika, adab ini ya dicuci. Baunya sengat. Lanjut. Ayo, gerak. Betul. Afan ya. Rambut juga nggak membatalkan. Jadi kalau bersentuhan tangan kita dengan rambut istri tidak batal. Ya, jazakumullah khairan. Masya Allah. Ya. Rambut, mata, rambut, kuku, rambut, mata, kuku, tulang, gigi. Ya itu. Jazakumullah khairan, Ustaz. Syukron. Sungkemulak balik. Udah ya. Ya dah, kita syukurkan dulu. Alhamdulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.